selamat pagi. Mari kita bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan, menyembah satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Mari kita angkat sama-sama, katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekarang waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari lebih lagi katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Katakan, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, amin. Nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran. Semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, lebih lagi katakan, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Biarlah segala suku bangsa menyembah Engkau Tuhan. Amin. Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, Dialah Raja, Dialah Tuhan, Dialah Tuhan, Dialah Raja, Dialah Raja. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Biarlah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya. Biarlah segala yang bernafas memuji Engkau Tuhan. Biarlah segala bangsa sujud kepadamu Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib. Haleluya. Layaklah Engkau Tuhan, layaklah Engkau Raja. Haleluya. Sana ajaiblah karya-Mu, adil dan benar jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sana ajaiblah karya-Mu, adil dan benar
Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah Engkau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Haleluya Tuhan. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah Kau Tuhan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah Kau Tuhan, segala bangsa. Sebab Kau Allah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Lebih lagi katakan layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah, layak disembah, layak disembah. Layaklah segala bangsa. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa memuji Engkau, memuji Allah yang kudus, Allah yang berkuasa, Allah yang ajaib. Haleluya. Haleluya. Layaklah segala bangsa memuji Engkau Tuhan. Haleluya. Memuji satu nama yang ajaib, yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan,
layaklah Engkau Raja ditinggikan. Biarlah setiap suku bangsa menyembah satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan pengagungan kami, pujian kami Tuhan dapat berbau dupa harum di hadirat-Mu Tuhan. Dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan pesan firman-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan, koreksi hati kami Tuhan. Sehingga apa yang kami dengar Tuhan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Hari ini kita bisa bertemu di dalam ibadah online. Doa saya kita semua dalam keadaan sehat, kita semua dalam keadaan menerima perlindungan Tuhan, menerima kebaikan Tuhan, dan menerima berkat-berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Saudara yang terkasih, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan memimpin persekutuan doa yang cukup besar di Kota Makassar, dan beliau merupakan hamba Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Mari saya persilahkan Pendeta Ricky Kirchhoff untuk menyampaikan firman. Shalom, Gereja Bethel Tabernakel Jemaat Indonesia. Haleluya, haleluya. Pada hari ini kita punya kesempatan untuk berbincang-bincang, membahas Alkitab. Tentu dari sisi yang kita ambil dari arti yang sempit. Saya lebih banyak mau mencoba menggali dari kata pencobaan. Kita tahu bahwa seumur hidup kita, pencobaan itu tidak pernah habis sampai nafas kita akhir di dunia ini. Mengapa? Pencobaan adalah uang sekolah kehidupan. Tidak ada orang sekolah tidak membayar uang sekolah. Apalagi sudah kuliah. Jadi dengan adanya pencobaan kita akan mengerti diri kita siapa. Saya mengambil dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saya bacakan di bawah judul Iman dan Hikmat. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa pencobaan terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Tak berkekurangan sesuatu apapun. Kalau kita ambil satu kata pencobaan di sini, dia menggunakan kata perasmos. Kalau doa Bapa kami, jangan bawa kami dalam pencobaan, itu perasmon. Apa bedanya? Kalau perasmos, kita jadi subjek. Didatangi masalah, didatangi penindasan, didatangi persoalan. Sedangkan perasmon, kita jadi objek. Kita yang mendatangi masalah. Nah, bagaimana dengan Tuhan Yesus dicobai di Matius 4 ayat 1 dan seterusnya? Di situ dikatakan peratso. Nah, ini beda lagi. Jadi yang kita alami dengan Yesus alami, secara objek subjek kita dengan Yesus itu peratso. Apa sih peratso? Peratso itu menyangkut kebajikannya, menyangkut karakternya. Dan di dalam peratso di sini Tuhan yang menghadapi dosa itu dia tantang. Seperti itu peratso. Nah, ketika orang Israel keluar dari Mesir tanah perhambaan, Tuhan mencobai mereka dengan kata Nava. Itu lain lagi. Nava itu mengandung arti ada ujiannya. Nah, kita lihat bahkan mereka gagal karena orang Israel itu bersungut-sungut di situ. Selama 40 tahun mereka mengalami disebut dengan Nava. Jadi kita bisa mengerti bahwa perbedaan pencobaan buat kita sebagai subjek, kita sebagai objek, dan Yesus sebagai peratso, dan juga buat orang Israel yang sekian juta jumlahnya disebut Nava. Nah, saya sekarang mau membahas satu hal tentang pencobaan. Di sini dikatakan di dalam Yakobus 2 katakan, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kata
kebahagiaan dia tidak pakai makarios, tetapi dia pakai karen, dari kata kara. Artinya, kaulah sumber sukacita itu. Dan dari kamulah keluar sukacita itu. Gladness and joyful. Ketika manusia diciptakan di Taman Eden, atau disebut dengan taman kebahagiaan, yang ini dimaksud dengan kata karen. Artinya, selama pencobaan datang buat kita, kita harus sadar. Ini satu hal, kita harus menciptakan suasana itu datang dari kita, sehingga orang melihat kita seakan-akan kita tidak memiliki masalah. Nah tentu bagaimana bisa seperti ini? Hanya satu jawabannya. Ketika kita intim dengan Tuhan Yesus. Roh Kudus menuntun kita, menguatkan kita, sehingga apapun yang kita hadapi, selalu ada yang keluar. Karena Roma 8:28, Allah turut bekerja dalam segala hal. Ini kan sesuatu yang kita harus akui. Persoalan di sinilah yang saya mau garis bawahi adalah sebagai kita orang Kristen, jangan biarkan diri kita tenggelam dalam masalah. Kalau saya bicara tentang tadi Nava di sini artinya ketika masalah di padang gurun kita tidak boleh berhenti, karena itu bukan destiny kita padang gurun. Tujuan kita adalah apa? Tanah perjanjian. Nah bisa bayangkan ketika mereka sampai di Mara, airnya pahit. Mereka pengen minum. Akhirnya Musa mengambilkan kayu masuk ke situ dan solusi keluar. Dan belum sampai situ lagi, ketika mereka haus, mereka berhadapan dengan gunung batu. Musa bisa menggunakan tongkat dan keluar. Tapi yang persoalan mereka di ujung laut Teberau. Depan laut, kiri kanan gunung, belakang dikejar oleh orang Mesir. Ini betul-betul amat sangat berat. Menjadi persoalan, apakah Musa melihat musuh itu? Tapi tidak. Musa lihat ke atas. Dan Tuhan bilang, arahkan tongkatmu dan laut terbelah. Setelah sampai di seberang, apa tujuan sampai? Belum. Dia masih berhadapan dengan 7 suku bangsa untuk dikalahkan. Jadi ini lebih berat daripada pengalaman hidup yang kita alami seperti pencobaan Perasmos ini. Ini sebagai satu tolok ukur buat kita. Apakah kita mau seperti orang Israel yang bersungguh-sungguh akhirnya berhasil keluar dari tanah perhambaan tapi gagal masuk ke tanah perjanjian. Kita lihat tersasarnya adalah Musa sendiri tidak masuk. Ini hal yang bukan gampang. Kita selalu menghadapi masalah tapi kita lebih banyak berteriak kepada manusia. Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, terkutuklah mereka yang mendengarkan manusia dan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh dari Tuhan. Nah, Tuhan Yesus kita dicobai, itu dikatakan peratso. Kenapa dia dicobain? Kalau Tuhan Yesus dicobain itu untuk apa? Sehingga dia bisa membantu kita untuk melewati masalah kita. Ibrani 2 ayat 18 berbicara begini. Saya baca Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena ia roh besar sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ini dia. Dari sini dia sudah alami, sebagai manusia dia sudah alami apa yang kita hadapi. Tapi dia lebih daripada itu. Jadi dikatakan apa bedanya dengan 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-cobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang sederhana, kecil. Nah di sini menggunakan Perasmos juga. Karena pencobaan Tuhan izinkan buat kita. Sehingga kita bisa memaknai apa maksud pencobaan. Jadi kita sadar sekarang bahwa Allah turut bekerja. Datang kebaikan-kebaikan mereka yang mengasihi. Kenapa di sini dikatakan Allah turut bekerja? Roma 8:28. Karena iblis terus-menerus bekerja. Menghancurkan kita sebagai subjeknya. Supaya kita ini gagal masuk ke tanah permai. Yaitu surga yang kita akan capai. Nah saya mau beritahu, sebagai orang Kristen, keselamatan itu tidak akan hilang. Kecuali Anda gagal masuk di dalam Perasmos itu. Karena ada orang yang sakit, masuk di dalam pencobaan ini, malah bunuh diri. Itu dia gagal. Ingat, padang gurun bukan tujuan kita. Tanah permai adalah tujuan kita. Atau tanah perjanjian tujuan kita. Jadi pertanyaan adalah bagaimana kita mendapatkan hal itu. Nah di sini dikatakan bahwa kamu tahu, ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Nah, kalau kita bicara iman itu
bukan datang dengan sendirinya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Ya, jadi harus ingat itu. Kemudian kita tahu bahwa di 1 Tesalonika 2b mengatakan tidak semua orang diberi iman. Dan 2 Petrus 1:1 mengatakan, Petrus mengatakan dia memperoleh iman karena kasih karunia Tuhan. Dengan kata lain, iman itu sesuatu yang kita harus lakukan. Di Filipi 2:12 mengatakan kerjakanlah keselamatanmu. Kata kerjakan keselamatan bukan keselamatan seperti Yesus sediakan. Tapi keselamatan kerja sini adalah bagaimana kita mengatasi kuasa dosa yang menghidupi kita. Kuasa dosa itu ada di tubuh kita. Jadi kita mesti berhubungan dengan Tuhan disebut dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Secara roh atau secara posisi kita sudah manusia baru. Tetapi secara jiwani atau pengalaman belum. Nah inilah yang kita harus kerjakan. Sehingga pada saatnya kita jadi organisasi jangan duduk-duduk saja. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau membiarkan kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus begitu saja? Ataukah kita mau betul-betul menggunakan kesempatan hidup ini supaya kita pada saatnya dipanggil, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Ketika kita sudah mengalami seperti ini, jadi kita harus tangguh menghadapi gejolak dunia. Apalagi sekarang kita lihat COVID. Bahkan ada yang bertanya kepada saya, COVID ini ada atau tidak? Apakah COVID ini ada atau tidak? Saya bilang memang ada. Dan itu nyata. Kenapa? Banyak orang yang mati. Bahkan dokter mati. Itu COVID. Bukan satu rekayasa yang bilang itu. Tidak. Bukan hoax. Itu benar. Jadi kita harus menyikapi semua persoalan secara serius dan bersama Tuhan Yesus. Semua calon warga dan surga harus melatih perasmos. Tidak mungkin tidak. Jadi kita harus sadar, tujuan pencobaan adalah menuju kesempurnaan atau tereos, sunani, yaitu karakter yang baik dan hasil menghasilkan buah roh. Nah, kita bisa melihat apakah saya sudah memiliki buah roh atau tidak. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelembutan. Ini penting. Jadi ketika kita mengalami perubahan karakter, kita mengalami kedewasaan iman penuh dan kita tidak kekurangan satu apapun. Dan yang paling penting adalah kita mengerti kehendak Tuhan. Kita mengetahui kebenaran. Jadi Tuhan selalu mengizinkan kita dicobai tapi tidak melampaui kekuatan. Tuhan selalu menyediakan jalan keluar kalau kita intim dengannya. Persoalannya kalau kita dia intim, ya Tuhan berkatakan kamu punya free will datang kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah maksa. Tuhan itu menghargai walaupun dia memiliki providensia, kedaulatan. Tapi dia tidak pernah maksa kita. Contoh, kita Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia tidak larang, dia diam saja. Artinya lambangnya itu Adam dan Hawa hari ini juga buat kita. Tuhan tidak pernah memaksakan saudara dan saya untuk ikut kehendaknya. Tapi ingat, apa yang kita tabur hari ini kita akan tuai nanti. Tapi saya mau beritahu, dia mengasihi kita dan dia mau didik kita setiap saat. Sehingga kita menjadi orang yang luar biasa. Dan satu hal yang saya mau kasih tahu, Yakub 1:13 mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan datang dari itu Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai orang jahat. Ia sendiri tidak mendosa. Jadi ingat, di kekristenan, Tuhan tidak pernah berikan pencobaan. Karena apa? Rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, beri masa depan penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Yeremia 29:11 mengatakan seperti itu. Jadi janganlah menuduh Tuhan. Kalau saudara mendapat masalah besar langsung bilang ini dari Tuhan. Tidak. Corona ini bukan dari Tuhan. Tuhan izinkan. Dan kita tahu tahun 2020 dari bahasa Ibrani kaf. Itu menggambarkan dua tangan yang sedang memberkati orang-orang yang dekat kepadanya. Orang yang dekat kepadanya saya terlalu yakin. Tuhan proteksi sesuai dengan Mazmur 91:11. 91:1-14. Jadi kita harus tahu
bahwa hidup kita ini harus kita memiliki kekuatan untuk melawan diri sendiri. Karena apa? Iblis itu hakikat dosa itu tinggal di tubuh saudara dan saya. Sehingga kita harus membuat roh kita menjadi satu dengan Tuhan. Akhirnya penetrasi ke jiwa. Dan jiwa akan penetrasi ke tubuh. Sehingga tubuh dikuasai oleh firman Tuhan di dalam jiwa kita. Nah, yang kita ingat bahwa hasil dari pendewasaan rohani ada 5 hal yang kita dapatin di sini. Pertama, kita tidak bersifat kekanak-kanakan. Saya bacakan 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Nah, ini pertama. Jadi ketika kita pencobaan datang ke kita akan berubah dari kekanak-kanakan menjadi dewasa rohani. Yang kedua, kita memiliki pikiran yang mengalami pembaharuan cara berpikir sesuai dengan firman. 1 Korintus 14 ayat 20. Jadi kita memiliki pikiran yang mengalami pembaharuan dan cara berpikir sesuai dengan firman. 1 Korintus 14 ayat 20. Berkata seperti ini. Saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Ini penting. Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah sesuai oleh pembaruan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ini yang kedua. Yang ketiga, kita selalu teguh dalam iman, agar tegar dalam kesesakan, selalu melakukan pelayanan kasih. 1 Korintus 16 ayat 13-14. Berjaga-jagalah, berdiri dengan teguh dengan iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Dan yang keempat, memiliki ketajaman dan kepekaan yang bisa membedakan mana menjadi kehendak Allah dan mana yang jahat. Yang kelima, tidak mudah goyah dalam menghadapi ajaran sesat tipu muslihat iblis. Karena apa? Kita sudah memiliki perlengkapan senjata Allah. Jadi kata pencobaan sini termasuk di zaman akhir ini banyak penyesat-penyesat. Bukan di mana, penyesat itu ada di mimbar. Memberikan ajaran yang salah buat kita. Kita apa telan mudah-mudah? Tidak. Nah, itu persoalannya adalah ketika kita membaca Alkitab. Ada istilahnya kita mandi 1 hari, ya katakan 2 kali. Setiap hari kita menggunakan sabun. Sabun bahasa Inggrisnya soap. S itu scripture. Bacalah Alkitab. Yang kedua observation. Selidiki Alkitab. Yang kemudian application. Jadi pelaku Alkitab. Yang terakhir adalah prayer. Jadi soap. Inilah salah satu kunci sehingga kita bisa menjadi dewasa penuh dalam kerohanian. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan share singkat ini. Percaya itu. Saudara menerima rema ini untuk kehidupan kita. Untuk penjalanan ke depan. Terima kasih Tuhan begitu baik. Shalom. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sudah berikan kami satu rema untuk dalam hidup kami. Jadikan hidup kami menggenapi firman-Mu. Karena banyak orang tidak suka membaca Alkitab, apalagi orang tidak percaya kepada Yesus. Biar mereka melihat kami sebagai Alkitab terbuka yang bisa dibaca. Bukakan mata hati kami Bapa, sehingga kami mengerti rencana-Mu yang indah dalam kehidupan kami. Sehingga kami menjadi layak dan berkenan di hadapan Engkau dalam segala hal. Kami mau jadi saksi-Mu sampai Tuhan Yesus datang pada kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.